Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam karya. Pada kesempatan yang baik dan bahagia ini, saya akan membahas satu novel. Novel dari seorang Gen JW yang juga jago moto, juga seorang marketer handal di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Nah, mengapa saya membahas novel ini secara tersendiri? Ya, tentu saja ada beberapa alasan sehingga saya meluangkan waktu untuk membaca beberapa kali novel ini dan membahasnya. Apa judul novel itu? Inilah dia. Retak, retak, ya, karya Onasiagian atau Bu Rondang. Nah, novel ini ya kita kupas secara terbuka, fair dan jujur ya. Mulai dari judul. Judulnya lumayan membuat penasaran. Tetapi bagi saya ini kurang wow. Kurang paradoksal. Jadi kurang memenuhi standar judul istimewa. Oke? Tetapi tentu saja lumayan kuat karena hanya terdiri dari satu kata, yaitu mudah diingat. Setelah judul, kalimat-kalimat dalam novel ini itu sangat singkat, efektif, dan visualize. Contoh, hembusan angin dari mesin penyejuk udara dalam mobil terasa menusuk tulang. Ini visualize. Ya, enak. Kemudian paragraf dalam novel ini hampir 98% paragraf yang ideal. Dia ramping, pendek, satu gagasan utuh dan juga membuat greget. Kemudian pada alur. Nah, alur atau plot cerita ini dia maju. Hanya ada sedikit dalam satu bab yang flashback. Biasanya alur maju ini monoton, membosankan, tetapi karena kelihayan penulis dalam menyajikan konflik yang beruntun, ini yang mengcover kemonotonan alurnya. Oke, kita lanjut membahas masalah dialog. Dialog-dialog dalam novel ini pun natural, simple, jernih, dan greget. Contoh, kita ambil satu contoh dialog ya, yang itu bukan temanku mas, itu klienku. Masa aku diam aja? Itu bukan temanku mas, itu klienku. Masa aku diam aja? Nah, dialog ini taktis, efektif, dan mengandung percikan konflik dengan lawan dialognya. Oke? Nah, kemudian yang tadi saya singgung, penulis ini sangat lihai memainkan konflik, menjaga ritme konflik, memainkannya sehingga menanjak klimaks, tetapi masih natural. Bukan konflik yang mengada-ada. Ketika konflik yang satu belum selesai, ditumpuk konflik lainnya. Konflik satunya akan selesai, ada konflik baru lagi. Dan kemunculan para tokoh baru dalam novel ini itu memperkuat kemunculan konflik. Itu kerennya. Nah, kemudian opening dan closingnya wow. Bukan, openingnya yang banyak yang wow. Contoh, ini openingnya ya. Jika beban di punggung perempuan adalah wujud emansipasi, di mana kita menempatkan lelaki? Keren ini, wow. Sebagai opening ya. Jika beban di punggung perempuan adalah wujud emansipasi, di mana kita menempatkan lelaki? Ini opening yang wow, pendek, singkat, tapi menghunjam.
Oke, nah closingnya beberapa wow, beberapa hanya sekedar bagus. Kita ambil contoh, nah ini closingnya ini ya. Oke, kalau nggak tampak langsung saya baca. Aku tak tahu apakah aku Lina atau Aida yang seharusnya lebih bahagia. Namun kalau ditanya, aku tak mau bertukar tempat dengan mereka. Mungkin kalau mereka tahu keadaanku, mereka juga tak mau bertukar posisi denganku. Ini terlalu panjang sebagai closing. Memang hanya ada 3 kalimat, tetapi kalimatnya panjang-panjang. Kurang menonjok kesadaran. Walaupun sudah greget ya. Oke. Nah, ada lagi mengenai penokohan. Tokoh utama dalam novel ini adalah 3. Gesit, ya, istri yang dominan, wanita karir yang berhasil. Kemudian Banyu, suami yang pekerja biasa, karyawan biasa. Dan ada pembantu yang bernama Eneng. Nah, penamaan tokoh-tokoh ini simpel, mudah diingat, singkat. Eneng, Gesit, Banyu. Dan mereka punya karakter masing-masing yang menonjol, yang tampak, yang bisa diungkapkan oleh sang penulis. Kemudian ada tokoh pendamping yang muncul seiring munculnya konflik. Ini kerennya. Nah, begitu saudaraku. Sementara itu yang bisa saya ungkapkan. Ada satu yang lupa. Novel ini adalah novel yang lahir lumayan cepat. Prosesnya 6 bulan, tetapi ini termasuk cepat karena apa? Beliau sebelumnya belum pernah menulis. Ikut Genius Writing, kemudian ditambah kelas-kelas lainnya, dan berhasil menulis novel, melahirkan novel dengan kualitas yang bagus. Menurut saya ini singkat, dan ini novel pertama. Selamat Bu Ondang, semoga menjadi inspirasi bagi Gen JW lainnya, emak-emak keren lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenius Mulia.